Pemirsa, kericuhan mewarnai penertiban aset lahan milik Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bahkan warga menangis hingga pingsan menolak rumahnya dieksekusi oleh petugas. Warga Kelurahan Mojoroto dan mahasiswa PMII Kota Kediri, Jawa Timur ini histeris saat petugas Satpol PP tiba di lokasi. Mereka mencoba mengadang petugas yang akan menertibkan aset bangunan. Meski mendapatkan penolakan dari warga dan mahasiswa, penertiban aset akhirnya tetap dilakukan petugas. Ya Allah, manusia atau hewan ini ya Allah. Total ada 26 kafling aset milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, baik yang berupa lahan kosong maupun bangunan rumah. Rencananya aset tersebut akan digunakan untuk pengembangan rumah sakit Daha Husada milik Pemprov Jawa Timur. Sebelum melakukan eksekusi, pihak rumah sakit mengklaim telah melakukan sosialisasi dan mengirimkan surat teguran kepada penghuni rumah dan bangunan. Namun sebagian warga masih bertahan karena mereka menuntut ganti rugi kepada pihak rumah sakit dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kediri. Proses penertiban yang dilakukan setelah semua proses sosialisasi, perundingan, dan terakhir adalah proses masuk ke dalam prosedur. Ada 3, 1 teguran. Teguran itu ada 3 kali, surat teguran 1, surat teguran 2, dan surat teguran 3. Sementara itu, sidang gugatan ganti rugi bangunan rencananya akan digelar pada 7 Juni 2023 mendatang. Warga berharap pihak tergugat bisa memberikan ganti rugi bangunan yang sesuai. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, per tanggal 5 Juni 2023 atau per hari ini, tarif tol Cipularang dan Padalenyi, Jawa Barat resmi naik. Jumlah kenaikan mulai dari Rp2.500 hingga Rp6.500. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita. Mulai hari ini PT Jasa Marga memberlakukan penyesuaian tarif tol atau kenaikan harga untuk jalur Cikampek Purwakarta Padalarang atau Cipularang, serta jalur Padalarang Cilenyi atau Padalenyi. Adapun penyesuaian tarif tol Cipularang untuk kendaraan golongan 1 mengalami kenaikan sebesar Rp2.500, golongan 2 dan 3 mengalami kenaikan sebesar Rp4.500, dan golongan 4 dan 5 sebesar Rp6.500 dari tarif awal. Sementara tarif tol Padalenyi mengalami kenaikan Rp500 untuk golongan 1, Rp1.000 untuk golongan 2 dan 3, serta Rp1.500 untuk golongan 4 dan 5. Penyesuaian tarif 2 ruas tol bersifat reguler atau rutin dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. Meski demikian, Jasa Marga menyebut penyesuaian tahun ini sempat terhambat akibat pandemi COVID-19. Nah, di tahun ini memang ini agak terlambat, kenaikannya 2 tahun terakhir ini agak terlambat. Harusnya memang di Juli 2022, cuma baru terrealisasi di bulan ini. Alasannya sendiri berarti kenapa berita untuk kenaikan? Alasannya mungkin karena masih pengaruh COVID ya yang utama sih. Tol Cipularang dan Padalenyi sendiri merupakan ruas tol yang terintegrasi sebagai jalur utama yang menghubungkan Jakarta menuju Bandung dan sekitarnya yang tersambung melalui jaringan jalan tol Jakarta Cikampek, Soreang Pasir Koja, dan Cilenyi Sumedang Dawuan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Puluhan warga yang berasal dari gabungan warga dan pedagang di seputar Pantai Duduk Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat melakukan aksi menuntut penghentian kriminalisasi terhadap sejumlah warga yang ditahan akibat permasalahan lahan tanah di pantai tersebut. Aksi dilakukan di seputar kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Warga terlibat adu mulut dan saling dorong dengan aparat.
Warga meminta gubernur mengambil alih permasalahan lahan yang terjadi di Batu Layar. Bupati Lombok Barat dianggap apatis terhadap polemik yang terjadi terhadap warga di pantai duduk Batu Layar. Dan yang perlu diketahui bahwa tanah ini statusnya ini tanah negara yang kemudian dialihkan untuk tanah adat. Nah, kenapa tiba-tiba hari ini muncul sertifikat hak milik pribadi? Sedangkan tapal batas tidak ada. Seharusnya kalau kita memiliki hak pribadi yang memiliki orang itu, seharusnya ada tapal batas atas badan pantai dengan yang memang disertifikatkan. Itu yang belum jelas, yang belum bisa dikelirkan. Kepala Bakas Bank Poldagri NTB Ruslan Abdul Ghani akhirnya menemui masa aksi dan berjanji akan melakukan proses hukum terhadap permasalahan lahan tanah di pantai duduk Batu Layar. Sebelumnya 7 orang pedagang diduga mendapatkan kriminalisasi ditahan akibat permasalahan lahan tanah di pantai tersebut. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, melaksanakan umroh wajib tidak akan terasa sempurna jika jemaah calon haji tidak melaksanakan sholat fardu di Masjidil Haram. Namun perlu diperhatikan waktunya agar para jemaah bisa nyaman dan aman dalam beribadah mengingat cuaca terik di Tanah Suci. Di saat menunggu untuk melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan lempar jumroh di Mina, jemaah calon haji berada di kota Mekah untuk menunaikan ibadah umroh wajib. Tetapi bukan berarti mengabaikan ibadah sholat fardu di Masjidil Haram, tak terkecuali jemaah calon haji lansia. Namun ada himbauan dari petugas penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah haji yang berada di sektor khusus Masjidil Haram untuk menghindari waktu rawan di siang hari agar terhindar dari dehidrasi, karena di Makkah suhu udara mencapai 42 bahkan bisa sampai 45 derajat Celcius. Saya menghimbau kepada para jamaah untuk agar dapat datang ke Masjidil Haram pada jam-jam setelah habis subuh. Jadi sebelum jam 7 sudah ada berada di sini. Kemudian pada sore hari, mulai dari jam 6 sore sampai malam, artinya kita hindari matahari secara langsung untuk menghindari terjadi dehidrasi atau kecapean atau terjadi serangan panas atau yang kita sebut heat stroke. Bagi jemaah lansia yang sholat subuh di Masjidil Haram diharapkan pukul 7 sudah harus kembali ke hotel mereka. Sedangkan di sore hari bisa berangkat dari hotel pukul 18 waktu setempat hingga malam hari agar terhindar dari sengatan matahari langsung yang cukup panas. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Dan kita langsung menuju ke Madinah untuk mengupdate kondisi terkini jemaah haji asal Indonesia bersama rekan kami, Ma'ruf Al-Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Ma'ruf. Bagaimana kondisi para jemaah di sana di tengah ibadah, di tengah cuaca panas ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Arab Saudi, selamat petang waktu Indonesia Barat. Di sini memang kondisi jamaah haji kalau kita lihat sejauh ini dari pantauan yang saya lakukan atau yang kita lakukan, beberapa jamaah haji memang masih menjalani perawatan, terutama di klinik kesehatan haji Indonesia, di mana memang untuk jamaah haji yang mendapatkan perawatan, mereka bisa perawatan bisa dilakukan di klinik kesehatan haji Indonesia atau kemudian di rumah sakit Arab Saudi. Karena PPIH melakukan kerjasama dengan 5 rumah sakit di Arab Saudi, di mana dari biaya perawatan semuanya digratiskan. Dan kabar terbaru juga bisa saya sampaikan bahwa sampai jam 2 waktu Arab Saudi sudah total 17 jamaah haji yang meninggal dunia. Ini menjadi salah satu duka cita tentu saja untuk kita, karena dalam satu hari saja dari mulai pagi sampai kemudian siang hari tadi sudah bertambah 3 jamaah haji yang meninggal dunia. Ini yang kemudian dari tim kesehatan selalu menghimbau jamaah haji untuk tidak memaksakan diri, terutama jamaah haji lansia, untuk tidak terlalu memaksakan diri keluar melakukan ibadah-ibadah yang lebih bersifat sunnah. Kenapa? Karena pertama suhu sudah meningkat. Ketika ada peningkatan suhu yang cukup signifikan, maka itu bisa memunculkan heat stroke atau kemudian berimbas pada bagaimana kondisi jamaah haji yang mengalami kelelahan.
karena berdasarkan data yang saya dapatkan bahwa sebagian besar jamaah haji meninggal karena serangan jantung yang salah satunya juga dipicu oleh heat stroke. Dan ini juga hari ini juga menjadi hitungan mundur untuk penutupan gate atau kemudian penutupan untuk kedatangan jamaah haji yang mendarat di Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Terakhir nanti tanggal 8 pukul 02.00 waktu Arab Saudi, kedatangan jamaah haji untuk di Madinah atau gelombang pertama sudah akan ditutup. Sejauh ini sudah ada total 109 atau kemudian sudah ada sekitar 208 kloter yang sudah tiba di Madinah dari total 262 kloter gelombang pertama yang direncanakan akan tiba di Madinah. Setelah itu jamaah haji dari 14 embarkasi Indonesia akan mendarat di King Abdul Aziz Jeddah dengan total rencananya 272 kloter. Persiapan yang dilakukan dari Dakar Bandara juga adalah bagaimana nantinya petugas dari Dakar Bandara akan datang atau kemudian tiba di Jeddah H-1 sebelum kedatangan jamaah untuk melakukan persiapan, untuk melakukan koordinasi terkait apa-apa yang harus dilakukan supaya kedatangan jamaah haji gelombang kedua nanti bisa berjalan lancar. Setelah gelombang kedua nanti baru kemudian ada closing gate gelombang kedua dan jamaah haji akan bergeser seluruhnya ke Makkah, termasuk juga petugas untuk menjalankan agenda-agenda terkait dengan puncak ibadah haji. Terkait dengan jamaah haji yang di Arab Saudi, memang diharapkan bahwa jamaah haji diharapkan untuk tidak terlalu artinya bahwa mereka diharapkan untuk tidak terlalu sering melakukan umroh, terutama umroh-umroh yang bersifat sunnah, karena itu justru dikhawatirkan bisa menurunkan kondisi kesehatan dari jamaah haji. Jamaah haji yang lansia diharapkan mereka juga bisa melakukan ibadah di hotel-hotel yang memang berada di area Tanah Haram, karena dikatakan oleh salah satu pembimbing haji, beribadah di hotel Tanah Haram untuk lansia tetap akan mendapatkan pahala atau kemudian tetap akan mendapatkan imbalan cukup besar. Dan ini juga menjadi sangat penting perhatian dari jamaah haji Indonesia, terutama untuk tadi ada himbauan dari Kasih atau Kepala Seksi Lansia untuk ketua kloter, ketua rombongan juga memberikan perhatian serius kepada para jamaah-jamaah haji lansia. Karena ada beberapa case di mana ada beberapa jamaah haji lansia yang mereka tertinggal rombongan ketika melakukan ziarah. Tadi di kantor Dakar Madinah ada jamaah haji yang ditemukan tertinggal di Gunung Uhud dan kemudian diantarkan oleh polisi dari Madinah untuk diantarkan ke daerah Dakar dari Madinah. Artinya apa? Bahwa sangat penting untuk kelompok ini, baik itu ketua kelompok, ketua rombongan, ketua kloter, untuk perhatian dengan jamaahnya, terutama jamaah lansia. Jangan sampai ketika jamaah lansia atau kemudian rombongan itu keluar melakukan ziarah-ziarah, keluar untuk melakukan ibadah sunnah, jangan sampai tertinggal. Jadi dipastikan hitungannya sama, orangnya sama, jumlahnya sama, sehingga jangan sampai ada kasus jamaah, terutama jamaah lansia yang mereka harus tertinggal dan mereka tidak tahu jalan pulang. Karena ini adalah bagian dari bentuk tanggung jawab kita. 30% jumlah jamaah lansia itu adalah sebuah tantangan, tapi juga menjadi sebuah kesempatan besar untuk jamaah haji lainnya secara kelompok untuk bisa bersama-sama membantu, bergandengan tangan, dan kemudian memberikan perhatian lebih kepada jamaah lansia. Ini sama dengan anjuran yang disampaikan oleh Menteri Agama bahwa orang-orang tua yang sekarang berada di rombongan jamaah haji tahun ini adalah orang tua kita, orang tua yang harus dijaga, dirawat bersama, baik oleh petugas haji Indonesia, tapi juga oleh para anggota kelompok dan kemudian oleh jamaah haji yang memiliki kesehatan dan kelebihan dari sisi kebugaran. Baik, rekan Ma'ruf, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Madinah, Arab Saudi. Semoga jemaah juga ibadahnya berjalan dengan lancar. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, unjuk rasa pekerja tambang di Konawe Utara berakhir bentrok. Sejumlah polisi dan pengunjuk rasa pun terluka. Selengkapnya usai jeda.